Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan topik Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat ingin menjelaskan hasil pekerjaan kami pada minggu yang ke-6, yaitu yang sudah masuk pada framework. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, perkenalkan nama saya Anju Colubis dengan NIM 12S1 908 dan teman-teman saya. Nama saya Marwani Nafitupulu dengan NIM 12S19008. Saya Agnes Agita Lumban Tobing dengan NIM 12S19013. Saya Anugerah Simajunta dengan NIM 12S19039. Saya Agustina Sigun dengan NIM 12S19042. Baik, sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, pertama-tama di sini kami menggunakan framework yang bernama Laravel. Untuk pekerjaan minggu lalu, kami telah membuat sebuah sistem informasi, yaitu Kemas, dengan menggunakan PKP yang telah kami kerjakan masing-masing, dan kami akan mengimplementasikannya pada framework Laravel. Yang pertama itu ada halaman home. Pada halaman ini, ia akan memilih apakah user akan masuk sebagai admin ataupun user. Ini tinggal mengklik aja gambar admin atau gambar user. Untuk di codingannya itu, untuk halaman home tadi, halaman awal, dia berada pada view, dan namanya yaitu welcome.blade.hp. Ini merupakan codingan yang lalu ya. Selanjutnya sampai ke bawah dia akan menginput gambar yang akan diklik sebagai button. Selanjutnya yaitu untuk halaman login pada admin. Nah, jika tadi sudah diklik gambar use login untuk admin, maka dia akan masuk ke login admin. Pada apanya, codingannya terdapat pada view, pada kelas, pada folder login dengan nama index.blade. Nah, untuk loginnya ini, di sini ini merupakan tampilan loginnya, codingannya. Dia akan memasukkan email dan password dan akan menekan tombol login untuk masuk ke dalam sistem. Dan jika belum ada akun, maka dia akan membuat link href dengan register dengan klik register now. Nah, untuk function dari login admin tersebut, dia ada dibuat di sini. Dia akan membuat fungsi controllernya dulu yang tersimpan di HTTP world controller. Maka dia akan membuat dulu untuk login admin controllernya. Nah, pada di sini dia akan membuat request, yaitu function index admin yang ini telah dibuat pada web di fungsi root. Maka kemudian return view dari index admin untuk membuat title login dan active login admin. Nah, setelah itu ada fungsi public function untuk authenticate admin. Ini merupakan identifikasi dari password dan email. Nah, email dan password ini required, maksudnya dia wajib diisi, dan ini karena dia email, maka dia akan DNS, mengatakan dia harus .aku.email gitu. Setelah itu dia akan, jika auditnya berhasil, maka dia akan generate masuk ke dashboard. Nah, jika dia gagal, maka akan return back dengan login error ataupun login failed. Nah, untuk di webnya biar bisa terhubung ke browser, maka dia akan membuat route untuk
root get pertama dengan login admin sebagai di sini login admin, dan akan dari controller login admin dan akan dibuka dari index admin, dan juga membuat fungsi post untuk menyimpan ataupun mengidentifikasi pas email ataupun kata sandi dari admin. Nah, sama dengan user, begitu juga tadi untuk login user. Login user ada di file view, file login, ada index.blade.php. Di sini sama apa yang mau diisi untuk login untuk admin sama user, dia masukkan email juga sama dengan tadi, sama password juga, dan menekan tombol login button ini untuk masuk. Dan jika belum punya akun maka dia akan register dengan fungsi href, klik register now. Nah, untuk kontrolnya dia ada di sini. Sama juga seperti admin, dia akan membuat function ini return view login index, dia akan membuat authenticate dengan membuat request email sama password. Dan jika misalnya usernya mau login pakai email, ya tinggal pakai username, tinggal ganti ya username gitu. Baru untuk ini authenticate untuk yang kalau dia benar sessionnya masuk, dia akan masuk ke dashboard. Jika salah dia akan return back atau login error atau login valid. Nah, untuk di app-nya untuk bisa terhubung ke browsernya, dia membuat fungsi get juga dan post. Pertama dia mengambil get, fungsi get ini untuk dia agar bisa memasukkan kata sandinya, dan post ini dia akan memeriksa email dan kata sandi apabila benar atau enggak. Pada halaman register akan memasukkan username, email, password, name, alamat, nick, nomor HP, dan jenis kelamin, dan akan menekan tombol register untuk mendaftarkan akunnya tersebut. Dan ini ada login now. Apabila sudah memiliki akun, ya tinggal mengklik ini akan masuk ke sini lagi. Selanjutnya untuk codingannya, untuk yang register dia ada di file view yang terdapat pada folder register. Nah, pada index.blade.php yang pada folder register ini, di sini ada from ini untuk yang register, metode post. Nah, di sini dia akan memasukkan ini gambar untuk yang di atasnya. Baru dia akan membuat H1 ini register from, dan ini untuk div class untuk memasukkan username, email sampai ke bawah yaitu jenis kelamin. Dan di sini ada button untuk submit yang telah diisi. Setelah itu ada ini link href untuk login apabila sudah memiliki akun. Nah, pada register ini memiliki controller juga, yaitu register controller. Nah, pada ini dia akan membuat function dari index yang dari web itu, dari web. Dia akan return view untuk index juga. Baru dia akan membuat public function store. Nah, public function store ini dia dari yang post. Jadi dia di sini ada metode post untuk register, untuk authenticate. Maka di sini dibuat store untuk yang ini. Nah, jika dia akan memvalidasi data, apabila validasinya benar, itu username, requirement maksudnya username wajib atau enggak. Ya, kalau wajib tinggal diketik URL. Maka nanti kalau user mau mendaftar, dia nggak memasukkan username, maka dia nggak akan validate gara-gara udah ada pesan required. Nanti bisa juga dimasukkan misalnya username maksimal berapa, maka tinggal diketik aja maksimal gitu berapa, minimal berapa. Untuk email juga wajib, sampai jenis kelaminnya wajib diisi. Baru dia akan membuat
fungsi create untuk validasi data pada tabel database user. Untuk webnya tadi, dia sudah membuat fungsi route get dan post. Post untuk menyimpan, store, ini untuk memasukkannya ke halaman tadi. Nah, untuk yang login sama register, kami akan membuat demonya. Pertama saya akan membuat register dulu. Saya isi dengan si kemas dan emailnya si kemas mail.com. Passwordnya 2345 Mas Ahmad itu lama. Nicknya ini asal-asalan aja, nomor HP juga. Untuk yang jenis kelamin ini masih akan diperbaiki, kalau kalian kan nanti memilih menggunakan select. Nah, jika dia register, maka ini aturannya sudah menyimpan data ke database yang sudah kami buat. Itu ini sudah masuk yang tadi kita input pada halaman daftar. Maka dari user sampai jenis kelamin dia sudah masuk hingga kapan dia mendaftar create. Lalu kita sudah memiliki satu buah akun. Nah, kami akan membuat demonya pada login. Untuk emailnya dia menggunakan si kemas. Maka ini 12345 nah, si kemas. Ini user ya. Tadi saya mendaftar ke tabel user, maka dia harus login dari from-nya user. Kemas. Bentar. Pada indeks. Nah, tadi aturannya dia sudah bisa login ya, tapi mungkin tadi ada kesalahan pada kodenya sebelum kami lakukan presentasi. Untuk yang selanjutnya itu setelah login sama register, maka dia nanti akan masuk ke informasi keluhan. Informasi keluhan akan dijelaskan oleh teman saya. Halamannya dulu, Nes. Di sini terdapat halaman informasi keluhan. Di dalam informasi keluhan ini ada halaman dalamnya terbagi menjadi dua, yaitu keluhan saya yang berisi keluhan-keluhan yang telah dibuat oleh user tersebut, dan di bawahnya ada keluhan masyarakat yang berisi masyarakat atau user-user lain yang telah membuat keluhan tersebut. Selanjutnya, yang di atas. Ketika nanti kita mengklik menambah keluhan yang ada di atas tersebut, kita akan melanjutkan ke halaman selanjutnya. Seperti ini. Kodenya. Di halaman informasi keluhan ini sudah memakai Laravel. Pada halaman informasi keluar ini, PHP ada di research.
di folder views. HTML, titelnya informasi keluhan, link relnya itu untuk menyambungkan ke informasi keluhan.css-nya, sistem informasi kepuasan masyarakat itu judulnya. Selanjutnya yang button untuk menambah keluhan untuk menyambungkan ke halaman selanjutnya, dan logout untuk logout dari akun user tersebut. Selanjutnya ada judulnya keluhan saya, baru di bawahnya itu terdapat keluhan-keluhan yang telah diisi oleh user tersebut. Selanjutnya ada keluhan masyarakat yang keluhan-keluhan yang telah diisi oleh user lain. Selanjutnya pada CSS yang terdapat di folder public, body untuk mengapai yang PHP-nya tadi. Selanjutnya halaman informasi keluhan. Selanjutnya lagi. Ini seperti itu, H3 ada font size-nya, font family, dan sebagainya. Selanjutnya ada root yang terdapat dalamnya web PHP yang root get informasi keluhan, function return view informasi keluhan. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke halaman menambah keluhan. Kemudian ada menu menambah keluhan. Jadi di sini menu menambah keluhan itu memiliki kategori, yaitu seperti pada tampilan berikut. Kemudian keterangan berguna untuk menambah keterangan yang akan dibuat. Pada kode HTML-nya di sini menggunakan title menambah keluhan dengan link rel-nya menambah keluhan untuk menghubungkannya dengan CSS-nya. Kemudian untuk button kembali dihubungkan kembali dengan informasi keluhan. Di sini kemudian untuk kategori menggunakan select class dengan option value-nya ada 7, yaitu pelayan cetak akte kelahiran dan lain-lain. Kemudian keterangannya menggunakan input type text ataupun text area. Untuk membuat tombol buttonnya menggunakan button type submit. Pada CSS-nya berikut adalah code untuk CSS menambah keluhan. Kemudian di webnya untuk menghubungkan menggunakan route get itu untuk mengambil data yang akan dibuat, dan route post untuk memeriksa data yang sudah dimasukkan. Kemudian akan dilanjutkan berikut ini merupakan tampilan halaman dari kuesioner. Di sini fungsinya ini adalah untuk membuat atau mempresent kuesioner untuk user. Contohnya kita klik biodata kependudukan. Akan muncul kuesioner seperti berikut. Lalu kita klik contohnya untuk semuanya, baru kita kirim. Untuk ke code-nya, untuk kuesioner ini sudah dibuat ke Laravel. Di sini dibuat titelnya itu adalah kuesioner. Baru untuk H1-nya adalah kuesioner. Lalu dibuat di sini link rel yang berfungsi untuk menghubungkan ke CSS dengan penamaan CSS/style questionnaire CSS. Lalu ke CSS-nya, belum. Ya, ini di sini
dibuat kuesioner box-nya. Ada di sini 7, yaitu biodata kependudukan, pelayanan cetak akte kelahiran, pelayanan cetak akte kematian, cetak akta perkawinan, cetak akta perceraian, cetak kartu keluarga, cetak KTP elektronik. Untuk yang selanjutnya, untuk CSS-nya, dibuat seperti berikut. Lalu di sini juga ada style kuesioner CSS. Di sini ada dibuat LED. Scroll ke atas, teman. Di sini dibuat bodinya, H1-nya untuk halaman utama sampai ke kontainer. Untuk webnya, enggak. Fungsi dari dibuatnya web kuesioner ini untuk menghubungkannya ke browser. Di sini dibuat root-nya get/kuesioner dan akan tampil kuesioner. Dan begitu juga untuk ke kuesioner yang ke-7. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman informasi laporan. Berikutnya adalah halaman informasi laporan, di mana pada saat kita sudah siap mengisi kuesioner tadi, kita akan menampilkan presentasi pada halaman informasi laporan tersebut. Jadi misalnya kita klik presentasi here, cok teman. Setelah kita klik, kita akan menampilkan presentasi dari tiap pernyataan. Selanjutnya ke kodenya, teman. Ini adalah kode informasi laporan, halaman informasi laporan, di mana kode tersebut atau kode ini sudah masuk ke dalam Laravel. Jadi sini titelnya itu adalah informasi laporan, link rel itu untuk menghubungkan ke CSS, baru terdapat headernya informasi laporan, baru sampai ke bawahnya memiliki div class questionnaire box. Ini questionnaire box ini terdapat sampai 7, biodata kependudukan sampai pelayanan cetak KTP elektronik. Ini di mana setiap kuesioner kan memiliki 7 bidang. Baru setiap bidang itu terdapat 5 pernyataan. Jadi presentasi href sama dengan 1 here itu adalah berisi pernyataan yang dituju. Beginilah contohnya. Setelah kita klik tadi, dia akan berisi 5 pernyataan yang di setiap pernyataannya terdapat presentasinya. Kemudian kita akan melihat contoh salah satu halamannya ini. Dia terdapat title-nya itu biodata kependudukan, link rel-nya itu yang menghubungkan dia ke CSS style questionnaire, kemudian memiliki header style-nya, baru nama header-nya questionnaire, kemudian form style-nya, baru presentasi A, B, C, D, E-nya itu memiliki pernyataannya atau memiliki misalnya keterangannya itu A sangat bagus, B bagus, C cukup, D kurang, dan E tidak bagus. Baru terdapat div class questionnaire box. Inilah berisi pernyataan-pernyataannya dan sampai ke pernyataan yang ke 5, kemudian tekan submit. Kemudian kita akan masuk ke CSS-nya, di mana ini CSS untuk halaman informasi laporannya. Jadi di sini kita mengatur tulisan, font, ataupun background yang terdapat pada halaman tersebut. Dan selanjutnya adalah CSS untuk style informasi laporan. Di sini adalah CSS untuk halaman yang setelah kita klik akan menghasilkan presentasi. Di sini adalah halaman untuk
untuk mengganti font, jenis, dan presentasi, berapa persen, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita akan melihat source. Jadi di sini adalah source untuk menghubungkan halaman tersebut ke dalam web. Jadi kita membuat route get informasi questionnaire, dia akan kembali ke view informasi questionnaire. Jadi setelah kita buat di seperti localhost informasi questionnaire, dia akan menampilkan halaman questionnaire yang halaman informasi laporan yang sudah kita buat. Baru ada route get 1, ini adalah halaman yang kita pencet setelah untuk melihat presentasinya. Ini adalah get source 1. Begitu juga sampai route get 7 atau 7. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.